Oke, saudara, hari ini saya kasih judul The Story of Good Tree, ya, Joseph, The Story of Good Tree. Nah, saudara, kemarin waktu saya renungin ayat ini, saudara, Matius 12 ayat 33. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Matius 12 ayat 33. 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, buat saudara tahu, ayat ini Yesus katakan ketika dia ketemu sama orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ikut pelayanan Yesus. Dia melihat pelayanan Yesus. Apapun yang Yesus lakukan salah. Misalnya Yesus melihat ada orang sakit, disembuhkan. Kebetulan hari Sabat. Salah, saudara. Ya, ada orang sakit disembuhkan. Waktu Yesus sembuhkan, dia bilang, wah, ini bukan pakai kuasa Tuhan, ini pakai kuasa Beelzebul. Makanya Yesus kasih kalimat ini. Kalau pohon itu kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ya, jikalau pohon itu kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Jadi segala sesuatu, baik atau tidak baik pohon, terlihat dari buah. Baik atau tidak baik orang, terlihat dari perkataan dan perbuatannya. Apakah perkataannya negatif ataukah perbuatannya negatif, itu menentukan siapa pribadi dia yang sesungguhnya. Nah, waktu saya renungkan ayat ini, di kepala saya tuh muncul argumen-argumen gitu loh ya. Pernah ya kalau baca Alkitab tiba-tiba muncul misalnya gini, kalau pohonnya baik tapi iklimnya lagi buruk gimana? Nangkep ya? Kalau pohonnya baik tapi cuacanya lagi nggak bagus gimana? Kan rontok buahnya, ya kan? Kalau pohonnya baik, benihnya baik tapi jatuhnya ke tanah yang nggak baik gimana? Tapi di tengah-tengah saya berpikir ini dan itu sebagai segala macam, Tuhan kasih contoh kepada saya. Ada satu pribadi, saudara, namanya Yusuf. Ya, bahasa Inggrisnya Yosef. Ya, nah, hari ini saya akan banyak cerita tentang Yusuf dan kita mempetik beberapa hikmat, contoh, karakter daripada hal-hal yang luar biasa dari Yusuf. Yang pertama, saudara, saya kasih gambarnya aja ya. Kejadian 37 ayat 1-4 biar saudara tahu ini nggak ngarang, beneran ada. Yakub di usia tuanya dia punya 12 anak. Tapi Yusuf adalah anak yang paling disayangnya. Kenapa? Karena lahir dari Mama Rahel, istri yang dicintainya, dan lahir di saat usia dia sudah tua. Jadi Yusuf mendapat perhatian dan prioritas dari Papa Yakub. Dan itu membuat keluarganya, saudara-saudara yang lain menjadi cemburu, saudara. Misalnya contoh, Yakub memberikan baju yang terindah, malah ditulis di Alkitab dikatakan maha indah. Dan yang lain gak dikasih, saudara. Nah, pada waktu itu saudara-saudaranya sangat cemburu, sangat kesal. Dan bukan cuma itu saja, Yusuf menambah suka cerita-cerita sama Papa Yakub tentang kekurangan kakaknya, tentang kejahatan kakaknya. Jadi wah lu dasar ya, mulutnya ember, cerita sama Papa dan segala macam. Tapi lewat segala sesuatu itu Yusuf sangat disayang, sangat dimanja. Apapun yang dia minta, dia dikasih. Saya percaya tahun-tahun pertama sampai usia yang ke-17, Yusuf mengalami kebahagiaan hidup yang luar biasa, saudara. Walaupun kakaknya gak senang sama dia, walaupun mungkin dia gak ada teman, walaupun mungkin dia sering dibully, saudara, tapi dia mendapat kasih sayang yang cukup dari papanya. Ya. Tapi berikutnya, saudara, satu kali dia bermimpi, dia melihat ada 12 bulir gandum, yang 10 menyembah kepada dia, saudara, yang 11 menyembah kepada dia. Lalu dia kasih mimpi lagi, ada bintang-bintang yang menyembah kepada dia dan matahari dan bulan. Waktu dia cerita ini mimpi, orang tuanya bilang, kamu kurang ajar ya, masa kamu bilang papa mama nyembah kamu. Tapi hari itu Yusuf hanya cerita mimpi. Semua orang tidak ada yang tahu bahwa itu pertanda sign memang Tuhan mau pakai Yusuf, saudara. Dan kalau saudara baca ayatnya nanti di Kejadian 37 ayat 11 dikatakan gini, dan Yakub menyimpannya di dalam hatinya. Kayak wah, anak ini kayaknya akan jadi sesuatu nantinya. Tapi dia gak cerita kemana-mana.
Yusuf mendapat panggilan, mendapat mimpi bahwa Tuhan akan pakai dia untuk jadi pemimpin, saudara. Nah, kejadian berikutnya, saudara, satu kali, ya, ayat 12. Kakak-kakaknya pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu, Sikem namanya, adalah tempat di mana pernah terjadi skandal. Ya, Dina, ya, kakaknya, keluarganya mereka diperkosa oleh anaknya pemimpin Sikem. Lalu pemimpinnya bilang gini, anakku sudah jatuh cinta dengan anak muda, dikawinin aja. Oke, syaratnya mesti disunat. Waktu disunat hari ketiga lagi sakit-sakit perih-perihnya, dibantai. Semua laki-laki di Sikem dibantai sama anak-anaknya Yakub. Itu sebabnya waktu mereka dikatakan pergi ke Sikem dan tidak ada kabar, Papa Yakub khawatir. Diutuslah Yusuf ke sana, saudara. Nggak ketemu di sana, apa yang terjadi, saudara? Mereka akhirnya ketemu di satu tempat, dan waktu kakaknya lihat Yusuf dari jauh, wah, tukang mimpi datang nih. Ayo kita bunuh, ayo kita gebukin. Wah, dan akhirnya, saudaraku, niat baiknya si Yusuf bawa makanan, disuruh papa, berakhir dengan abuse. Bukan cuma dikatain tapi dipukulin, ya, ditelanjangin, dimasukin ke dalam sumur. Nah, saya coba bayangin, saudara, pasti anak seusia Yusuf, teenager 17 tahun, waktu dipukulin sama kakaknya, dimasukin ke sumur. Saya percaya dia ketakutan dan minta tolong. Tolong, Koko, tolong Koko, jangan Koko, tolong. Tapi kakaknya nggak peduli, dimasukin. Dan saya percaya ada lagunya, kalau saya waktu sekolah minggu, dalam sumur gelap Yusuf berdoa, kan pertolongan Tuhan. Salah ya. Menjerit, minta tolong tapi nggak ditolong. Saya nggak tahu berapa lama dia menangis di dalam sumur. Sampai satu kali dia lihat ada tali turun. Dalam hati, yes, Koko udah berubah, Koko udah maafin, Koko udah bertobat. Waktu dia diangkat ke atas, saudara, ternyata dia dijual, saudara, sama orang-orang dari Ismail, dari suku Median. Dia dijual. Saya bayangin hari itu pasti jadi hari yang paling menyedihkan, kan? Jangan kakak, jangan, enggak ditarik, jangan kakak, enggak mau, ampun, ditarik, saudara. Dan saya nggak tahu perjalanan berapa lama dari kota Dota itu sampai ke Mesir. Tangan dia harus diikat sebagai budak, tarik pakai ontak. Saya nggak tahu berapa hancur hatinya. Saya nggak tahu berapa banyak kemarahan, kekecewaan, kesedihan yang dia alami, saudara. Saya nggak tahu hari itu pasti jadi hari yang nggak terlupakan bagi Yusuf. Betul ya. Nah, saudara, sampai di situ Tuhan seperti taruh gini di hati saya. Dia seperti pohon yang baik, ngalamin iklim yang buruk. Betul nggak? Dia ngalamin hal-hal yang nggak baik. Dianya baik, tapi dia ngalamin hal-hal yang nggak baik, saudara. Lalu apa yang terjadi dengan dia, saudara? Dia dijadikan budak, dia dijual, dan kebetulan sampai ke dalam tangan Potifar. Siapa itu Potifar? Kalau zaman sekarang kira-kira Potifar itu pemimpin pas pampres, pengawal istana. Betul, saudara. Ketawa apa ya? Betul, saya pikir apa? Pemimpin pas pampres. Nah, saya percaya pertama kali dia dibeli ya dengan harga murah mungkin, karena orang kalau beli budak yang badannya kekar, gede lah, ini nggak pernah kerja ya kan? Di rumah anak kesayangan, tangannya halus, muka gantengan, tapi yang kayak gini nggak bisa dipakai. Tapi dibeli harga murah ya. Lalu kerjalah dia di rumah Potifar. Mungkin hari itu dia berusia 17 tahun. Saya bayangin dia mulai dari kerjaannya ngepel, mungkin cuci piring, kasih makanan ternak, ngelap-ngelap kaca. Ini saya masih kecil ya, bukan Yusuf. Tapi saya bayangin kira-kira itu kerjaan dia. Sampai satu kali ketika dia rajin, dan karena dia rajin, ayatnya bilang gini, saudara, Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan sehingga dibuat berhasil. Nah saudara,
Saya percaya dia mulai dari hal-hal yang kecil, benar ya. Tapi karena dia rajin, saya percaya dia rajin. Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan. Tuhan nggak bisa memberkati dia kalau nggak ada yang dikerjain, setuju ya? Kadang-kadang kita suka minta Tuhan berkati aku, tapi kita nggak ngerjain apa-apa. Tuhan, malaikat juga bingung apa yang mau diberkati, wong kerja aja enggak. Tapi Yusuf, saudara, waktu dia bekerja, hal-hal yang kecil dia kerjakan, tapi di mata orang, ini spektakuler hasilnya. Dan tuannya tahu bahwa dia diberkati. Akhirnya dipercayain lagi, sampai tidak ada yang tidak dipercayain dalam seluruh yang Potifar miliki kecuali istri. Sampai satu kali, saudaraku, poin di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Saya nggak tahu Yusuf lagi ngapain, mungkin lagi ngepel, mungkin tante Potifar duduk kakinya diangkat sedikit, ya kan? Tuh bajunya begitu, belahannya kelihatan. Yusuf. Nah saya bayangin kalau Yusufnya umur 18, 19, 20, itu kan lagi puber-pubernya ya. Saya percaya secara hati mungkin langsung si Yusuf langsung jreng. Dia jual, kita borong. Tapi hari itu saya salut Yusuf berkata, tidak, semuanya Tuanku percayakan kepadaku kecuali engkau. Aku takut akan Tuhan. Itu poin banget, saudara. Ternyata dia bukan cuma rajin dan diberkati Tuhan, tapi dia juga punya roh takut akan Tuhan. Poin, saudara tahu akibat roh takut akan Tuhan itu apa? Hidup dia ngalamin kedalaman yang paling dalam. Bayangin, tidur sama istri pejabat gak mau karena mempertahankan integritas. Ganjarannya apa, saudara? Masuk penjara, saudara. Kalau dia di penjara 4 tahun, 4 tahun dia di penjara, umur 30 dia ketemu Firaun. Saya hitung berarti dia kerja terakhir di tempat Potifar umur 26. Kalau dia pergi dari rumah bapaknya umur 17 potong 26 berapa? 9 tahun. 9 tahun kerja dari level hamba, budak, dipercaya, ditawarin yang enak-enak sama tante Potifar, nggak mau. 9 tahun ganjarannya masuk penjara, saudara. Dan masuk penjaranya nggak pakai 3 bulan gaji. Kamu saya masukin penjara nih 3 bulan gaji ya, PHK. Enggak, saudara, masuk penjara. Dan saudara tahu pasti di penjara nggak enak. Kamu orang baru ya, selamat datang dalam keluarga Allah, kami mengasihi Anda. Yuk silakan, penjara nomor 3. Enggak, saudara, saya percaya waktu dia masuk penjara, karena Potifar adalah pas pampres, pasti digebukin, dihajar segala macam. Padahal nggak ada satupun perbuatan buruk yang sesuai dengan ganjaran yang harus terima. Nggak ada yang buruk. Dan di penjara itu dia mulai dari bawah, saudara. Mungkin dikerjain bulan-bulan pertama, ya, dipukulin, dipercaya. Mulai mungkin dari bersihin toilet, dia bersihin, dia kerjain, terus sampai akhirnya kepala penjara percaya sama dia. Sampai semua yang harus dikerjakan oleh kepala penjara, Yusuf yang kerjain, saudara. Amin, saudara. Dahsyat. Lalu satu kali saya baca kemarin ayat 40. Ayat 40, satu kali Yusuf bangun pagi-pagi katanya. Yusuf lihat ada 2 orang satu orang juru makan, satu orang juru minum, yang wajahnya murung. Kenapa? Karena mimpi. Lalu dia tanya, kenapa? Lalu mereka cerita mimpi mereka. Nah saya mau tanya gini sama saudara. Saudara kalau lagi di penjara, hidup saudara gak enak, saudara masih sempat gak peduli sama muka murungnya orang? Semua orang di penjara mukanya gak ada yang bahagia. Bener gak? Tapi gak beda sama Yusuf loh. Dia ngeliat muka murung, dia datang, dia tanya, apa yang kamu alami?
Dan mereka menceritakan mimpinya. Lalu Yusuf menabur kebaikan. Setelah Yusuf konseling, Yusuf tafsir mimpinya apa. Selesai. Tapi tahu gak saudara, 2 tahun setelah itu, yang bawa Yusuf kepada Firaun siapa? Juru minuman. Yang 2 tahun lalu, dia gak ketemu, dia cuma nabur kebaikan. Karena dia adalah pohon yang baik. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Dimanapun dia akan keluarkan buah yang baik. Jadi dia gak peduli. Ketika dia lihat ada orang yang bisa tolong, dia tolong. Dia gak peduli ada timbal baliknya apa enggak, ya oke apa enggak, balasannya apa, dibayar berapa. Enggak, ini orang butuh ditolong. Dia tolong. Dan dia membawa dia sampai dia ketemu dengan Firaun. Dan waktu ketemu dengan Firaun, saudara, waktu ditanya sama Firaun, saya dengar kamu orang yang bisa meramal mimpi hanya dari menceritakan, mengartikan mimpi hanya dari mendengar saja. Yang dia jawab pertama gini, bukan aku, tapi Tuhan pencipta langit. Proses 13 tahun penjara itu membentuk pribadi dia menjadi seseorang, saudara, yang siap di posisi yang Tuhan mau beri dalam hidupnya. Nah, waktu ini saya ingat koko saya yang di Palembang, saudara, cerita gini sama saya. Kakak saya sekarang kerja sama satu orang bos yang dulu adalah supir. Kebayang gak, saudara? Jadi waktu kakak saya kerja di sebuah perusahaan di tempat paman saya, si bos yang sekarang ini supir. Supir loh, saudara. Kakak saya staff. Mungkin manajer lah, kalau nggak boleh dibilang direktur, manajer. Satu kali si supir ini berhenti kerja, kesulitan uang. Kakak saya jual motor buat nolongin ini supir. Kebayang ya? Dia jual motor, karena nggak punya duit juga, dia jual motor untuk nolongin ini supir. Nah terus, tahu nggak Fik, aku ketemu lagi orang ini. Waktu aku mobil kakak saya mau diambil sama orang leasing, nggak mampu bayar. Kakak saya udah siap-siap mau kerja di sebuah pabrik ke Lampung di pedalaman. Lalu ketemu sama orang ini. Nggak taunya selama mungkin saya nggak tahu 7 atau 10 tahun nggak ketemu, orang yang tadinya supir jadi bos. Kebayang nggak maksudnya? Punya perusahaan sendiri. Terus orang ini ngomong sama kakak saya, kamu punya handphone nggak? Enggak. Ini handphone dikasih. Jangan. Kakak saya jangan. Ingat nggak dulu waktu aku nggak punya uang sampai harus berhenti karena ngurusin keluarga, ada kebutuhan besar, ada gini. Kamu jual motor demi aku. Udahlah, itu mau udah masa lalu, nggak usah diinget-inget. Aku nolong juga nggak ada mikir kayak gitu. Oh enggak. Memang kamu nggak mikir, aku tahu. Tapi benih kebaikan yang kamu tanam udah berbuah jadi pohon. Nah sekarang buahnya kamu boleh nikmatin. Dan hari ini kakak saya kerja sama itu orang yang 10 tahun yang lalu adalah seorang supir. Nah waktu saya renungkan ini ya, saya kayak dahsyat ya. Yusuf ngeliat ada orang mukanya murung, dia datang, ditanya, ngobrol, diartiin. Nanti setelah 2 tahun, setelah lupa, tiba-tiba orang ini out of nowhere yang bawa dia ketemu Firaun. Nah, saudara, waktu renungin semua cerita ini, saya tuh berpikir gini, ada banyak hal yang bisa bikin Yusuf kecewa, marah, pahit, setuju ya? Tapi kenapa kok outputnya Yusuf dari mulai dia masuk ke rumahnya Potifar, dia jaga integritas, jadi jemaat lagi, jadi narapidana terbaik, terus ketemu orang murung dia bisa nabur kebaikan. Apa sih rahasianya? Sementara kita kalau kita udah punya kepahitan, kekecewaan, kemana-mana ngomongnya pahit sama kecewa, bener gak? Wah lu gak tahu hidup gue begini, wah lu gak tahu bapak gue begitu, wah lu gak tahu mak gue begini. Tapi dahsyat loh Yusuf. Dan mungkin itu yang membuat dia sampai kepada posisi Perdana Menteri, saudara. Nah usut punya usut, saudara. Ternyata saya coba cari tahu apakah benar dia ini nggak masalah sama sekali dengan semua pengalaman penderitaannya. Nah, saya dapat ayat ini, Kejadian 41 ayat 50 sampai 52.
Sebelum datang tahun kelaparan ini, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kalau ada orang ngasih anaknya begini, kira-kira dia selama di Mesir sengsara enggak? Sengsara. Tapi dalam kesengsaraannya, Tuhan menolong dia untuk menang, melupakan segala kecewa, segala kemarahan dan segala macam. Setuju saudara? Bukan hal yang mudah. Tapi Yusuf akhirnya melihat bahwa dalam segala hal Tuhan pakai banyak cara buat dia berjalan terus, move on terus sampai satu titik dia lupa. Dia udah bisa rilis. Dia bisa mengampuni. Dia bisa melupakan. Keren gak saudara? Padahal gak gampang saudara. Lalu ayatnya bilang gini, ayat kedua. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Artinya 13 tahun lebih, mungkin lebih sampai dia umur 40, berarti lebih, mungkin 23 tahun lebih. Dia dalamin kesengsaraan. Tapi katanya apa? Allah membuat aku mendapat anak. Kalau saudara baca arti kata Efraim dalam bahasa Ibrani aslinya adalah double fruit. Berbuah 2 kali. Multiple buahnya. Lewat apa? Lewat segala perjalanan sengsara, penderitaan, hal-hal yang gak enak yang dia alami. Dia justru menghasilkan buah yang lebih dibandingkan semua saudara dia yang ada bersama bapaknya. Amin saudara. Saudara dapat sesuatu gak? Nah saya mulai bertanya-tanya. Kok bisa ya Yusuf begitu? Kok bisa dia jadi pohon yang baik itu kok bisa? Padahal dia bisa cerita tentang banyak alasan dan orang bisa terima alasannya. Ternyata ini saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata saudara, yang dilakukan oleh Yusuf habis-habisan. Dia jaga hatinya. Supaya dia gak nyalain situasi, dia gak nyalain kakaknya, dia gak nyalain semuanya. Waktu dia jaga hatinya, dia mulai bisa melihat big picture. Rencana yang lebih besar. Makanya waktu dia ketemu sama kakak-kakaknya, waktu kakaknya ketakutan karena wah ini Yusuf yang kita telah jual. Wah gawat, wah. Dengan air mata dia bilang gini, jangan takut. Karena untuk memelihara kehidupan satu bangsalah, aku mendahului kamu ke Mesir. Wah, saudara tahu nggak? Nggak ada orang bisa berkata tentang visi, tentang hal-hal yang besar, kalau hatinya penuh dengan hal negatif dan pahit. Betul ya? Nggak akan ada orang yang dalam kepahitan bisa mengerjakan hal-hal yang besar, dalam kekecewaan bisa mengerjakan hal-hal yang positif. Kalau dia nggak belajar, saudara, jaga hati. Karena hati, kenapa harus dijaga? Karena hatimu akan membawa engkau kepada batas-batas kehidupan. Semakin hatimu besar, makin besar pula batas-batas kehidupanmu. Kalau hatimu kecil, isinya hanya kamu saja, kamu gak akan punya batas yang besar. Ada orang mau masuk ke hatimu, gak bisa karena terlalu kecil. Ada hal yang lebih besar mau masuk ke dalam hidupmu, gak bisa karena hatimu kecil. Tapi karena Yusuf hatinya besar. Pergumulan yang dia alami, pergumulan yang dia hadapi, justru membuat dia lebih besar. Makanya dia bisa jadi Perdana Menteri, saudara, di Mesir hari itu. Makanya dia dipilih Tuhan. Karena Tuhan tahu setelah mengalami sekian banyak penderitaan, dia bisa berdamai dengan saudaranya dan berkata, ya kamu memang jual aku. Tapi Tuhan merancangkan apa yang buruk menjadi sebuah kebaikan. Ih keren banget saudara. Amin saudara. Makanya ayo kita jaga hati yuk. Jaga hati. Jangan sampai
ada hal-hal, ada kejadian-kejadian yang buat kita, aduh, pahit. Ya, pahit, apalagi kalau sampai pahitnya sama Tuhan. Karena Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, pasti ada maksudnya. Amin. Nah ternyata saudara, waktu saya renungin ini, saya percaya Yusuf menjaga hatinya luar biasa. Makanya apapun yang terjadi, tidak ada perkataan yang buruk atau perbuatan yang buruk yang keluar dari Yusuf. Coba lihat. Nah, lihat nih, ini ayat terakhir saudara. Matius 12 ayat 35 bilang gini. The good person brings good things out of his good treasury. Orang saudaraku yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Kenapa orang bisa mengeluarkan perbendaharaan yang baik? Bagaimana orang bisa mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik? Karena di dalam bendahara hatinya nggak ada yang buruk. Kenapa nggak ada yang buruk? Karena dijagain. Bener nggak? Ada seleksinya. Oh si ini ngomong ini negatif, buang. Oh si ini ngomong gitu, oh enggak. Oh ada kejadian ini. Oh ini negatif, buang. Oh ini good things, ini bagus, masuk. Oh ini hasilnya bagus, dipikirin, direnungin. Oh terus, jadi di hatinya semuanya baik. Waktu dia ngalamin tekanan, dia digoncang, dikocok-kocok hatinya. Keluarnya perbuatan baik. Kenapa? Karena dalam perbendaharaannya nggak ada yang buruk. Oh, ternyata gitu. Ternyata gitu saudara. Nah waktu saya dapat ini saudara, saya coba mulai memilah. Coba cek. Waktu berespon ini, dasarnya apa? Kecewa, buruk. Buang. Satu-satu saudara. Di bawah terang firman Tuhan, cek satu-satu. Bersihin. Supaya waktu digoncang saudara, gak ada yang keluar sesuatu yang buruk. Karena sesuatu yang di dalam ini kalau digoncang pasti keluar. Apa yang keluar tergantung. Yang saudara koleksi di sini apa? Saya pernah satu kali pergi ke satu tempat, biasakan pembicara dijemput di bandara. Jemput, dibawalah ke danau. Ya. Jalannya itu begini-begini saudara. Saya duduk di samping. Gimana Pak? Kabarnya gimana? Oh baik kata dia gitu. Puji Tuhan, syukur. Satu kali saudara kita lagi ngobrol-ngobrol rohani. Disalip mobil kita sama orang di tikungan. Langsung buka kaca. Pak, nggak bisa Pak, panas aku. Kenapa? Di sini ada koleksi-koleksi kata-kata yang nggak baik. Waktu tertekan spontan, tahu ya kayak orang latah. Begitu di ini, wah haleluya puji Tuhan karena latah begitu disenggol gitu ngomongnya kan. Latah, kenapa? Perbendaharanya ada di sini. Yang pertama kali, saudara kalau mau lihat perbendaharaannya gini. Waktu saudara ngalamin tekanan, ide yang keluar pertama kali di kepala saudara apa? Something good atau something bad? Saudara akan bisa cek hati saudara kayak mana. Tapi kalau saudara ngerasa hari ini, something bad. Ya datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Supaya hal-hal yang buruk, Tuhan perbaiki. Tahukah saudara kenapa kita lebih mudah lakukan ini dan bisa? Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus enggak menolong memilih. Karena kita punya free will. Tapi Roh Kudus bisa ngingetin kita. Waktu kita mau kasih pilihan yang salah, Roh Kudus bisa ngingetin kita. Ini salah. Ini kamu emosi. Ini salah. Enggak kayak gini. Amin saudara. Dan hari ini saudara, Roh Kudus juga bisa ada di dalam hati kita. Dia bisa ngingetin kita sama seperti kayak Yusuf waktu ketemu orang murung. Ayo kamu tabur yang baik. Yusuf ketemu orang lagi punya masalah, nggak ada jawaban dari mimpinya. Ayo kamu tabur yang baik. Ayo, dimanapun dia nabur dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangannya. Amin saudara. Saya waktu ngerenungin Yusuf ini saudara, saya ingat Yesus. Yesus dari kecil mau dibunuh sampai harus melarikan diri.
Nggak ada hal yang baik, saudara. Betul nggak? Lahirnya di kandang domba. Hidupnya banyak berbuat baik, tapi dia dapat hal-hal yang tidak baik, yang tidak pantas. Mulai dari dirajam, dilemparin batu, dicaci maki. Tapi nggak ada satupun perkataan yang buruk yang keluar dari Yesus. Waktu Yesus ditampar, ditempeleng, disalib, dia bilang gini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Karena bukan salah mereka pukul aku, salah mereka nggak ngerti siapa aku dan apa yang mereka perbuat. Wah, kok bisa sederhana di hati Yesus nggak ada hal yang buruk yang dia simpan. Hari ini Bapak Ibu, berapa banyak hal buruk yang saudara simpan yang jadi racun dalam hidupmu? Kenapa keputusannya nggak tajam? Kenapa keputusannya nggak disertai Tuhan? Karena dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, bukan good things yang kita pikirin. Bukan hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang sifatnya integritas, kejujuran, kebaikan. Sifatnya adalah apa yang enak buat ego aku. Apa yang enak buat hidup aku. Apa yang harus aku lakukan. Bukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Amin, saudara. Saya berdoa supaya sharing firman hari ini boleh memberkati saudara. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.